Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina walhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghausus salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama yang saya taati dan saya muliakan, kepada pengurus Yayasan Al-Ma'ruf dan admin Alam Hikmah yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati, hadirin wal hadirat, baik yang hadir secara langsung maupun yang mendengarkan di rumah yang berbahagia. Untuk memanfaatkan waktu yang ada mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam, saya makmum di belakang murabbi kita, pembimbing rohani kita, beliau al-mukarram muallif sholawat wahidiyah radhiyallahu anhu. Ya, semoga perjalanan hidup kita di dunia ini yang sifatnya hanya sesaat, semoga kita diberi hidayah sehingga menyadari bahwa hidup ini hanya sesaat. Tidak lama lagi satu persatu akan kembali. Bekal apa yang kita bawa? Kalau kita pergi sangu uang, tapi kalau pergi ke Gusti Allah, bekal apa kira-kira hadirin? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, harapan manusia itu hidup ini sehat. Ya, sehat lahirnya, jasad. Ini yang tidak dipikirkan yang kedua ini. Tentunya sehat rohani, jasad dan rohani. Karena hidup ini perjalanan agung, diberi waktu. Perjalanan untuk wusul kepada Allah. Jadi hidup itu perjalanan wusul. Wusul itu menghadap, adab. Kita punya cita-cita apa besok di akhirat? Kalau di dunia, ya di dunia sudah jelas. Di akhirat, hanya orang-orang yang beriman dengan akhirat, yang mempersiapkan diri, yo kanggo akhirat. Lha gak iman yo kaya apa? Ndak iman, ya ndak pernah mempersiapkan hidup untuk akhirat. Kira-kira apa?
semuanya itu ujungnya mung siji. Bapak Ibu ingin surga, cita-citanya iya, kabeh kepengin munggah swarga. Ingin diampuni dosanya? Iya. Semua ingin diampuni. Kalau tidak diampuni, akan dituntut di akhirat. Disiapkan balasan oleh Allah. Ingin apa lagi? Pahala? Oke. Ingin dibalas oleh Allah. Ingin pahala. Tapi semua tujuan kita kepingin munggah swarga dengan doa Allahumma khtim lana bil Islam. Mintanya matinya ujungnya Islam. Wakhtim lana bil iman. Ujungnya minta iman. Wakhtim lana bi husnil khotimah. Minta ujungnya husnul khotimah. Semua minta. Cuma kita berpikir, cita-cita yang luhur itu syaratnya satu. Kalau tidak nemu syarat itu ya sulit diterima. Apa kira-kira? Syaratnya madhep wusul kepada yang punya. Wong jaluk kok gak kenal ambek sing duwe. Ini yang akhir zaman ini yang lengah. Kita tandang minta tapi tidak pernah upaya wusul. Wusul itu madhep, datang, teko datang kepada Allah. Malah saya heran kalau ada orang belum waktunya itu. Nanti teko-teko dewe lah ini. Saya heran kalau ada saudara kita mengatakan itu. Tidak, ini harus diperjuangkan. Kalau ingin surga, cari yang memiliki surga. Madhep dulu. Baru minta. Maka Islam pertama kali awaluddin ma'rifatullah. Loh ini. Permulaan kita beragama itu kenal kepada yang kita sembah. Gusti Allah, kenal dulu. Sholat, kenal dulu. Sehingga Allahu Akbar, betul-betul Allahu Akbar yang murni. Ketika sujud, sujud yang murni. Ini yang akhir-akhir ini dilupakan oleh kita semuanya. Jadi perjalanan itu butuh sehat. Sehat lahir maupun batin. Kita koncei dulu sehat. Di dalam tubuh manusia ini mudah terserang penyakit. Mudah sekali. Bila imun tubuh lemah. Makanya ketika rapid test reaktif, artinya imun tubuhnya lemah, mudah terjangkit COVID-19, mudah terjangkit flu, mudah terjangkit bermacam-macam penyakit. Untuk sehat jasmani butuh imun tubuh yang kuat. Kalau tidak sehat, saya kemarin mau pergi keluar Jawa, sudah pesan pesawat ya untuk Lion Air. Sudah bayar. Tapi karena rapid imun tubuh lemah, tidak jadi itu. Ya. Jadi mau haji nih nanti rapid itu. Kalau reaktif gak bisa berangkat. Butuh kesehatan tubuh, imun tubuh yang kuat. Belajar, ingat-ingat masa sekolah dulu. Allah membuat tubuh ini punya tentara tubuh.
Jadi tentara itu bukan hanya tentara negara NKRI ini. Di tubuh ini Allah membuat tentara. Di dalam tubuh. Satu, darah merah. Punya darah merah, semua darah merah. Ini tugasnya mengalirkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh, sehingga seluruh tubuh ini sehat. Darah merah tugasnya menyalurkan sari-sari makanan ke penjuru tubuh, ke seluruh tubuh. Yang kedua disebut darah putih. Loh, darah putih inilah tentara-tentaranya tubuh yang berfungsi untuk menghalau, mengalahkan bila penyakit masuk ke dalam tubuh. Darah putih itulah imun tubuh. Jadi setiap darah putih manusia itu bertugas untuk menolak musuh yang mau masuk ke dalam tubuh. Darah putih. Loh, ini harus sehat. Yang kedua adalah rohani. Loh, rohani inilah yang perjalanan menuju Allah itu rohani harus sehat. Jiwa harus sehat. Qalbun itu hati harus sehat. Kalau tubuh ada darah putih sebagai tentara tubuh, kalau rohani punya tentara-tentara hati, yaitu yang disebut jundul qalbi. Itu menurut Al-Hikam ini. Nah, kalau rohani tidak punya jundul qalbi, jadi kolbu ini tidak ada tentaranya. Ya sakit kita ini. Hati yang sakit itu beda dengan jasad yang sakit. Kalau bapak ibu jasadnya sakit, lemah, tidak kuat apa-apa. Itu kalau jasad. Tapi kalau hati manusia sakit, rohani sakit, kebalikannya semakin kuat. Jadi wong loro atiku rumangsa kuat. Saya kuat, saya kuasa. Itu hatimu sakit. Imun rohani kita lemah karena tidak ada jundul qalbi. Qalbu, tidak ada tentara hati. Kalau penyakit darah putih tidak ada, bisa kena macam-macam penyakit itu. Tapi ini kalau tidak ada jundul qalbi ya, hati, qalbu itu, ya kita kepenyakitan. Lah penyakit hati itu kebalikannya dengan penyakit lahir. Orang sakit itu ya merintih, menangis, sambat. Tapi kalau hati yang sakit tidak bisa merintih, sombong dok di sini nih kok. Kebalikannya, merasa kuat. Itu artinya hati kita lemah. Tidak ada tentara tubuh, tentara rohani. Tidak punya jundul qalbu itu. Okay. Loh, sedangkan hadirin, perjalanan hidup ini di dunia ini harus sehat karena kita sebagai khalifah. Kalau lemah ya tidak bisa memimpin. Lah perjalanan hidup di dunia itu perjalanan untuk wusul. Wusul itu sampai kepada Allah. Bahasa lain kenal, ma'rifatullah. Ma'rifat. Kalau perjalanan menuju Allah, rohani kita sakit. Beda dengan jasad yang sakit. Jasad sakit itu berintih, sambat. Tapi kalau rohani yang sakit tidak pernah sambat kepada Allah. Sombong yang ada. Aku kuat kok. Sudah ibadah, ya ibadahku akeh kok. Itu sakit itu. Mujadahku wis balak-balik. Aku wis iso nangis itu so. Aku iso madhep, rumangsa, merasa mampu, sakit itu. Jangan-jangan yang di gedung ini sakit semua. Ahli ibadah di aku itu sakit, rohaninya yang sakit. Ilmunya tinggi, bangga dengan ilmunya, itu hati yang sakit, rohani yang sakit. Apa bisa sampai kepada Allah, hadirin? Sedangkan kita sakit tidak akan sampai kepada Allah.
harus sehat. Hati yang sehat harus punya tentara jiwa. Siapa tentara jiwa itu? Ya, dalam hati, roh ini Allah juga melengkapi hati, kesadaran. Di situ ada nafsu. Nafsu yang tidak mutmainnah, nafsu yang tidak ada tentara jiwa. Nafsu itu namanya amaroh. Lah amaroh niku senengane golek elek gitu dah. Nafsu amaroh itu sukanya ya hanya mencari kejelekan saja. La ammarotum bisu. Inna nafsa la ammarotum bisu. Sesungguhnya yang dijaga itu hati jangan sampai terpengaruh. Harus ada tentara atau jundul qalbu. Jundul qalbi. An-nuru jundul qalbi. Wa dzulmata jundun nafsi. Ya, diling-iling. An-nuru, cahaya. Cahaya ini artinya hati bersih, itu nur. Jadi an-nur, cahaya. Cahaya itu bersihnya hati. Karena hati bagaikan cermin, bersinar. Yang membuat hati tidak bersinar itu makhluk. Semua makhluk nemplek di situ. Mestinya makhluk itu kalau sudah masuk di hati, ini ada tentara makhluk ciptaan yang ada engkau Tuhanku yang menciptakan. Kepandaian masuk ke dalam jiwa, pinter itu ciptaan, pemberian, yang pinter itu Allah, itu bersih. Hatinya menjadi terang, itu namanya an-nuru jundul qalbi. Loh, ketika hati itu bersinar, hati bersinarku, hati sing wis usul teko nang Gusti Allah, sehingga kenal kepada Allah. Siapa Allah? Allah itu pencipta segalanya, maha. Ketika kita kuat, tentara hati itu menuntun. Jangan diaku loh ya. Ada yang maha pencipta, engkau pun diciptakan, kekuatanmu pun diciptakan. Lu itu namanya nur, cahaya. An-nuru jundul qalbi. Siapa yang di hatinya ada cahaya hati, orang itu imun rohaninya kuat. Siapa yang darah putihnya normal, maka imun jasad, imun tubuh kuat. Ketika virus masuk, diserang oleh tentara-tentara tubuh yang berupa darah putih. Sudah dibekali oleh Allah. Lah karena kita minum keras, kurang istirahat, makan kurang vitamin, kita minum-minum yang dilarang, akhirnya darah putih itu lemah, imunnya lemah. Hati ya gitu. Allah memberi bekal alat untuk imun jiwa, imun rohani, supaya sehat. Imun sehat itu imun yang merendah, imun yang tidak merasa sombong, imun yang merendah, merasa kecil, merasa dolim, merasa banyak dosa, itu imun sehat, imun kuat. Bapak Ibu gimana? Kalau bapak dimanapun merasa rendah, banyak menangis karena merasa dosa, berarti bapak sehat rohaninya, selamat, dijemput oleh Allah. Kalau kita berjalan menuju Allah, Allah akan berlari menuju kita. Tapi kalau sebaliknya, perasaannya itu benar, perasaannya itu mulia, perasaannya surga untuk ngarepku. Ingat, imun rohani Anda, imun rohani saya lemah, penyakitan. Kita renung dulu apa yang saya sampaikan ini. Karena hidup ini hanya sekali. Berapa saudara kita, keluarga kita yang nampaknya alim, yang nampaknya ahli ibadah,
Karena imun tubuhnya itu lemah. Virus-virus masuk ke dalam jiwanya. Sehingga amalnya tercemar, terkontaminasi dengan virus-virus rohani. Ketika beramal, virus masuk. Kamu sudah baik. Ketika beramal, kamu sudah bagus. Ketika beramal, kamu nanti masuk surga. Dihandai-handai dengan virus itu supaya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Besok itu orang-orang saya yang tidak memperhatikan imun jiwa, imun kolbu, membiarkan lemah. Ketika meninggal dunia itu menyesal itu. Karena ketika amal mau dibawa ke Gusti Allah, karena terpengaruh dengan imun yang lemah, virus masuk. Itu ingat, ketika ada di langit satu hadirin. Amal seseorang yang indah dipandang orang alim, semua mungkin banyak orang yang mendoakan husnul khotimah. Sehingga malaikat pun dunia membawa amal seseorang itu. Kitabnya Bidayatul Hidayah ini, Imam Ghazali. Yang melayat banyak sekali, bila perlu mati hari Jumat sekali itu. Sehingga semua husnudon orang itu husnul khotimah. Besok menyesal bila hati tidak pernah dingajikan. Besok menyesal bila hati tidak pernah dilibatkan. Karena hati terkontaminasi virus. Apa yang terjadi? Ketika amal itu dibawa oleh malaikat, berpuluh-puluh ribu membawa amal, masuk ke langit satu. Assalamualaikum. Ya, siapa itu? Saya malaikat yang membawa amal-amal orang-orang ini. Ada amal seorang yang baik, bersinar karena amal itu nampak baik. Tapi ketika dibuka oleh penghuni, penjaga langit pertama, amal siapa itu? Itu amal orang gedung yang ngaji-ngaji itu. Apa yang kamu lihat itu? Sodakohnya bagus, mujadahnya bagus, sholatnya luar biasa, puasanya bagus. Tapi ketika mau masuk, stop dulu. Tolak, lemparkan kepada orang beramal. Itu terkontaminasi dengan virus-virus ghibah. Dia sering ghibah, dia sering ngerasani. Lemparkan, tidak boleh masuk melewati langit satu. Karena Allah melarang untuk menerima orang yang ahli ghibah. Sedangkan kita jaga no amal. Padahal orang roh kalau amal kita ini terkontaminasi virus-virusnya rohani. Virus-virus rohani diantaranya ghibah. Gampang ngerasani wong liya. Mujadah kita pembersih jiwa, apa belum mampu untuk membersihkan hati kita? Kenyataannya diri kita pribadi masih begitu. Sedangkan kita sudah dieluk-elukan oleh jamaah. Oh, si fulan itu orang baik. Semua menganggap mulia. Semua menganggap orang nomor satu. Amalnya bersinar. Ketika di pintu langit pertama itu, lihat kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali. Ditolak. Orang itu beramal, cuma hatinya terkontaminasi dengan jahatnya kepada orang lain, sehingga dia ahli ghibah. Orang ahli ghibah amalnya ditolak, hadirin. Loh, ini termasuk virus. Lah, virus-virus ini harus dikuatkan dengan tentara-tentara hati. Jundul qalbi. An-nuru jundul qalbi. Jundul qalbun. Dari hati yang bersinar. Bagaimana kita mencarinya? Cari gurunya. Cari alatnya. Karena di sini Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari meneruskan dawuh itu.
Ketika ada datang untuk mencari nurnya hati, hati ini bersinar. Ketika hati bersinar itu Allah memberikan hidayah berupa tentara-tentara jiwa. Ketika rasan-rasan ghibah masuk, hati yang ada tentara jiwanya itu melockdown, menutup, lockdown, ditutup, dikunci. Jadi yang mencuci itu tentara, mengunci. Jadi ada suara ngerasani dikunci. Tidak boleh. Kamu tidak boleh masuk ke hatiku. Di lockdown. Lockdown. Itu yang melockdown itu jundul kolbu. An-nuru jundul kolbi. Nur tadi. Nah, kita kan tidak. Ada suara ngerasani. Tidak dikunci, tidak di lockdown, masuk ke dalam hati, menjadi kebencian, akhirnya melok-melok ngerasani. Tidak ada kebaikan bagi orang ahli ghibah, walaupun panjenan ahli mujahadah. Koreksilah, mumpung belum kembali. Berapa orang-orang yang nampak soleh, yang nampak amalnya baik, yang menyolati banyak, yang melayat banyak, tapi bila hati terkontaminasi virus-virusnya hati, maka dia tidak selamat. Salah satu contoh ghibah, orang ahli ghibah itu hatinya tercemar penyakit virus rohani. Sebab lek wis ati niku kotor membenci wong, keluar dari lesan, keluar ke menuju pikiran. Dari pikiran itulah akhirnya menjadi lesan, mau ngerasani orang lain. Ya, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini menyatakan dalam dawuh hikmahnya, kaifa yusyriku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'ati. Bahasanya singkat tapi mengandung makna yang dalam. Manusia ingin hatinya ada tentara yang menjaga dari virus sehingga tidak dosa. Manusia minta masuk surga tapi banyak virus yang menghalang-halangi. Sehingga banyak orang berjuang untuk mendapatkan tentara hati. Tapi tidak tahu jalan. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari akhirnya mengatakan, kaifa yusyriku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'ati. Bagaimana hati bisa bercahaya? Nah ini nur tadi. Bagaimana hati ada jundul kalbu tadi, jundul an-nur jundul kalbi tadi. Bagaimana hati ada tentara-tentara jiwa. Terus bagaimana? Tidak akan tentara hati masuk ke dalam jiwamu sehingga kamu tidak pernah selamat dari virus itu. Ada fitnah, ikut fitnah. Merasa baik, melok-melok aku wis api. Tidak menjagakan Allah, subur jagakno ibadahe, sing mujahadah jagakno mujahadahe, sing ahli tirakat jagakno tirakat, lupa bahwa hati hanya kepada Allah. La ilaha illallah, hanya Allah melainkan Allah. Lupa, ditutup oleh tentara-tentara musuh yang berupa virus-virus tadi. Bagaimana hatimu bisa bercahaya, ada nurul qalbi? Bagaimana hati kita ini akan betul-betul menimbulkan an-nuru jundul qalbi, cahaya yang merupakan tentara batin. Sedangkan apa yang ada, gambar-gambar dunia, gambar-gambar keinginan masih menempel di dalam hati kita. Kaifa yusyraku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'ati, nempel di ini hati. Fi mir'ati, di dalam hati ini kaca, cermin, pengilon. Mulanya hati itu adalah cermin. Kalau yang nempel itu kebaikan, hati itu bisa dibaca, keluarin mesti api. Kalau hati itu kemasukan virus jahat, benci, itu nanti bisa digawe ngoco. Oh, mulane ahli ngerasani, berarti wongku benci ambek si A. Balik-balik sing dirasani si fulan ae. Berarti atine benci karo si fulan. Jadi cermin itu batin. Itu adalah fimir ati, menempel di dalam pengilon cermin hati.
Panjang kalau ingin tahu hati jenengan, ada tentara Allah yang berupa nurun nur, jundul kolbi kalau apa kok adzulma jundun nafsi, atau kegelapan, maksiat, dosa, kebencian, itu tentarane nafsu. Gampang saja. Ketika seseorang itu nggih ana wong hatinya itu kemasukan keindahan rohani. Ada tentara-tentara Allah sabar. Tentara-tentara Allah ridho. Walaupun difitnah, dihujat, diuji kekurangan, tentara-tentara Allah itu nampak sabarnya. Walaupun miskin, dia tetap memegang mutiara kemiskinan. Dia tidak pernah meminta-minta. Dia tidak pernah mencuri walaupun kekurangan. Itu mutiaranya orang miskin. Sabar. Jadi hati itu bisa dibaca. Iqra kitabaka kafa binafsika alaika yauma hasiba. Bacalah dirimu, baca hatimu. Cara membaca hati, delok lesanmu. Lesan kalau itu sering misu, itu berarti nafsu yang nempel di hati, tidak puas sehingga marah terus. Ada yang begitu. Ketika dia hanya senyum, ada masalah hanya ridho, berarti yang nempel itu adalah tentara-tentara Allah yang berupa nur. Dia hanya tenang karena tahu padangnya jiwa mengantarkan ma'rifatullah, kenalnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, gimana kita kira-kira? Semua yakin kalau akan kembali, akan mati? Yakin. Sudah adakah nur yang ada di hati merupakan tentara-tentara Allah, tentara jiwa? Apa mudah marah? Apa mudah mangkel? Itu tentara nafsu itu yang mangkel. Obatnya fakot dolam tu abadan. Rumongso dolim di hadapan Allah, nanti sembuh. Rumongso butuh pada Allah, nanti sembuh. Itu tentara Allah. Hadapkan dengan nur-nur tentara-tentara itu, penjaga-penjaga itu. Ketika sombong, dingkluk, ya Allah, saya bodoh, saya rendah ya Allah, saya ini orang jelek. Perangi dengan perasaan itu. Lek gelem merangi ke menang. Aku jenengan gak gelem kok baru mongso elek iku. Diasorno wong titik mawon marah bales. Ya gak waras-waras. Orang lain aja sudah memuji saya seperti orang baik. Tapi hati saya seperti ini. Besok dah kan kecewa nih. Menyesal nanti ya Allah. Wis kadung dilemi wong, kadung dihargai wong ini. Tapi kenyataan hati kita masih banyak musuh-musuh. Al-dhulma jundun nafsi. Jadi dhulmah, gelap itu adalah tentaranya nafsu. Ya Allah. Jadi alhamdulillah kita berpikir mumpung ada kesempatan ya ngaji bab lahir juga ngaji bab hati. Kalau kita tidak gak tahu ngaji bab hati, ketika mati menyesal. Menyesal apa? Ternyata batin saya banyak virus rohani. Rune amal diangkut ditolak. Dia ahli ghibah. Kalau lolos dari ghibah naik lagi, tolak. Dia mencari dunia dengan memakai akhirat. Arodot dunya, bangga dengan kebanggaan keduniaan. Walaupun amalnya akeh, dia masih bangga dengan kekayaannya. Dia masih bangga dan seterusnya. Permasalahannya begini hadirin. Kita ini diberi musuh oleh Allah. Iblis. Iblis itu membawa adul mata jundun nafsi. Membawa kegelapan. Allah menciptakan itu berpasangan. Ya. Ada laki, pria laki,
ada wanita. Kalau hari ini malam, ada siang. Pasti berpasang-pasangan. Ada baik, ada jahat. Ada plus, ada minus. Allah pun pertama kali menciptakan Nabi Adam sebagai khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-Baqarah ayat 30. Allah berkata kepada malaikat akan menurunkan khalifah. Nabi Adam turun, ya. Plus Nabi Adam turun plus baik. Tapi Allah sudah sunatullah. Kalau ada baik, ada tidak baik. Maka turun saingannya Nabi Adam. Iblis, negatif. Ya. Nabi Adam di dunia diberi tentara hati. An-nuru jundul qalbi, penuh tentara jiwa. Sehingga Nabi Adam dengan tentara hati itu berwujud Rabbana, ya Tuhanku, dengan perasaan menghadap kepada Allah. Ikut tentara batin. Kalau kita, ya Allah, Allahu Akbar, memandang sana apa lupa, tidak tahu ya. Lupa berarti banyak penyakitnya itu menempel di dalam pengilon hati kita ini. Rabbana. Yang kedua, dzolamna anfusana. Itu tentara hati. Tentara hati itu kalau hati merasa dolim, merasa salah, merasa penuh dosa, dia menjadi orang baik. Ya. Plus Nabi Adam membawa 2. Diturunkan kepada anak cucunya melalui Al-Quran juga. Anak cucuku, kalau kamu ingin selamat ada 2. Jalur atas Rabbana, jalur bawah dzolamna anfusana. Ojo rumangsa apik. Oke? Iblis datang. Ketika iblis datang juga membawa senjata. Iblis itu pembenci tingkat tinggi. Diling-iling lho ya. Jadi lek panjen seneng benci wong berarti marisi senjatane iblis. Ibu, ada yang dibenci, buang, itu senjatanya iblis. Hati-hati lek nganti mati nggawa kebencian loh. Kebencian menimbulkan hasud. Al hasud la yasud. Wong hasud gak kena didadekno pimpinan. Ndak bisa. Kan al hasud itu mulangi elek tok. Orang hasud tidak bisa jadi tuan, gak bisa jadi pemimpin. Mulane lek milih cari orang yang an-nuru jundul qalbi, yang dikatakan itu betul-betul menguasai jiwa. Al-hasud la yasud. Pemimpin, orang hasud tidak bisa jadi tuan, gak bisa jadi pimpinan. Iblis itu datang membawa kebencian dan membawa hasud. Orang benci itu akhirnya hasud. Lek sing dibenci ku mulya, rezekine akeh, hasud, atine ndrodok. Kok gak aku ya? Akhirnya hasud. Ada di sini punya sifat itu. Tirakatono pompong durung mati. Mujadono sing tenanan. Termasuk saya pribadi. Ya. Iblis iku ro rahasiain jenengan. Yo didudun ambek Gusti Allah. Mati kudu pancen lek musuh iblis lek mboten hati-hati. Iblis pembenci. Bukan pembenci kepada Nabi Adam yang dianggap musuhnya. Sampai anak putu Adam tekan kulon jenengan ini, iblis itu sangat benci kepada kita. Hasad mboten teng Nabi Adam kok sak anak putune. Ini kan wis tingkat tinggi ya. Lek jenengan benci kula terus benci anak-anak kula, benci putu kula iku padha niku. Nggih. Hati-hati. Buang rasa itu. Akhirnya iblis matur tengah, ya Allah, fabi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi keagungan jenengan ya Allah,
Mboten Nabi Adam tok, semua anak putu Adam. Lu kan nemen hasute nang iblis, bencine nang Nabi Adam sampai seanak putune dibenci. Mau saya sesatkan semuanya. Allah ngekei illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang yang hamba panjenengan yang betul-betul ikhlas. Iblis iku roh rahasiane. Melainkan hamba-hamba Allah ibadaka kawula panjenengan sing ikhlas. Ikhlas nggane ndek-ndek. Sini apa kopiah? Lek kene ilmu apa kopiah? Ndak jamin orang berilmu belum tentu ikhlas. Orang berkopiah putih gak jamin lek ikhlas. Ikhlas itu di sini, at-taqwa hahuna di sini, dada. Hati. Mulane iblis matur teng Gusti Allah, kula nyesatno anak putu Adam semua. Saya minta satu prioritas hati. Karena iblis ngerti, atiku nggene ikhlas, nggene slamet, atiku nggene disepuro, nggene ampunane Allah, nggene kasih sayang, tempatnya itu di hati. Maka iblis matur, saya menggoda manusia, spesialis adalah hatinya. Lek ditakoni, ya apa carane kowe nggodha atine anak-anak putu Adam? Kula sebar virus rohani biar dia merasa selamat, tapi dalamnya dia kotor, tidak punya tentara hati, justru nafsu yang berkuasa di situ. Mulane iblis niku njaluk kula jenengan teng Allah, kula mboten nggodha wong-wong iku sing kula godha atine. Lha apa? Oh, sebab Gusti Allah dawuh sing slamet iku wong ikhlas. Lah ikhlas iku ndek jero ati. Terus apa kan tak godha tak cegat menungso cek gak ono sing gelem belajar ilmu jiwa, ilmu batin. Cek gajaran tok sing digawa, swarga sing dicari, cek gak ngerti hati ini adalah menghadap kepada Allah, wusul kepada Allah. Akhirnya males golek ilmu rohani. Alah, ilmu itu gak penting, sing penting sholat jamaah, berjamaah terus nganti mati husnul khotimah. Iblis tertawa, keliru kowe. Ikhlas iku nggane ndik dodo, duduk nggane ndik otak dan ilmu sampean. Lek ilmu itu pengertian, lek ikhlas praktek ono ndik dodo. Iblis iku gede ndik dodo, akhirnya wis gak usah macam-macam. Sing penting ini, bahaya ini. Wis gak usah mujadah di gedung, di omahe. Lah itu penggoda iblis gak duwe ilmu sampean. Jenengan kula ya. Spesialis utama iblis menggoda manusia, saya minta hatinya ya Allah. Karena iblis ngerti sing selamat iku hamba Allah yang mukhlasin. Lah iblis nanduri atine manusa cek gak mukhlasin, cek gak ikhlas. Atine manusa cek ngendelno amal gak ngendelno Gusti Allah. Atine menungso cek kotor bangga merasa api, cek gak rumangsa rendah karena ero Adam di sepuro karena dolamna angfusana rumangsa elek, rumangsa dolim. Akhirnya iblis ero kuncine, lek ngono menungso tak tanduri gak rumangsa dolim, tak tanduri rumangsa bener, rumangsa api, rumangsa wis cukup. Lek wis rumangsa cukup, innal insana la yatgha ar-ra'ahustaghna. Sungguh manusia ditanduri iblis perasaan rumangsa cukup. Wis cukup sampai amal iki lah. Sing penting ibadah, hati tidak ada nelongso, tidak ada warisan Nabi Adam. Iblis tertawa, cukup silakan ibadah sing akeh. Syarate ojo rumangsa elek niku jenenge iblis. Kuwi lek ibadah sing tenanan. Syarate sing penting agun, cek gak ikhlas. Wong aku berarti enggak ikhlas. Ya Allah, diri kita sudah tersesat jauh, tapi orang ngerti. Ya semoga Allah memberi daya. Untung-untungan kula jenengan belum meninggalkan dunia, masih kenal ilmu ini, masih gelem goleki sehingga hati panjenengan akan bisa mewarisi senjatanya Nabi Adam. Rabbana jagakno Gusti Allah, dzalamna merasa rendah. Padahal kita sudah berpuluh-puluh tahun sampai usia hampir mati, iblis medongkrong ono di dodo karo rone medongkrong ilmune Nabi Adam dijabut ambek iblis. Zolamna angfusana dijabut, digenti kowe api, kowe kiyaine, ngoten kowe pimpinan mujadah,
kowe wis ahli amal, itu adalah jundun nafsi, tentarane nafsu. Ya Allah, moga kita renung sebelum kita pulang kembali kepada Allah. Mungkin umur kita sudah tidak lama lagi, karena umur wis berlangsung di dunia itu pun terpengaruh dengan virus-virus yang disebar oleh iblis. Ayo kita dingkluk rendah, ojo njagakno wis ahli salat, ojo ndagakno wis gelem mujahadah. Tidak ada jaminan manusia. Sing dijamin adalah orang yang takwa. Takwa itu takut kepada Allah, merendah dan semuanya kembali kepada Allah. Sing boten apal monggo nderekaken ya Sayyidi, ya Rasulullah yang sungguh-sungguh. Ya Sayyidi, ya Rasulullah yang sungguh-sungguh, bukan karena njaluk nang Kanjeng Nabi. Nida itu mohon bimbingan, mohon hati kula panjang dididik langsung kali Kanjeng Nabi, supaya betul-betul hati kita ada tentara-tentara jiwa yang diridhoi kali Gusti Allah. Monggo kita juga berdoa kepada ahli kubur kita, kepada yang hari ini keluarganya Bapak Atim untuk kirim doa, dan kemarin dari keluarga Bapak Mukhlis Abdi, polisi dari Polres Bangil ini juga titip uang untuk ahli kuburnya. Semoga Allah meridhoi. Sekarang kita latih tentara hati, masukkan ke dalam jiwa. Tentara hati sing digawa Nabi Adam, dzalamna anfusana. Hati kudu rumangsa dolim. Jadi santai nggih, napas turunkan ke dada sambil merasakan kula penuh dosa Gusti, kula dolim. Ya pokok dilatih merasa rendah sampai mati, ojo sampai setengah-setengah, sampai mati merasa rendah. Karena ketika merasa rendah, tentara hati ada di jiwa kita rendah, saat itulah rafa'ahullah, tentara hati mengantarkan diangkat derajat kali Allah. Tapi kalau tentaranya nafsu, jundun nafsi, merasa baik, merasa sombong, merasa takabur, waman takabbaro wado Allah. Tapi kalau iblis nuntun supaya takabur, supaya merasa lebih baik, maka saat itu Allah akan menurunkan, merendahkan diri kita. Moga kita masukkan ke dalam hati perasaan zalim, perasaan rendah, perasaan gak iso ikhlas matur teng Gusti Allah. Nganti tuwek kula amal perasa kula wis ikhlas Gusti, ternyata dereng ikhlas, mung angen-angene tok ikhlas, tapi jiwa belum bisa merasakan. Ya Allah, semoga Allah meridhoi perjalanan kita, ujung kita diberi husnul khotimah. Husnul khotimah adalah ujung yang diridhoi oleh Allah. Husnul khotimah, ujung yang diangkat derajat kita oleh Allah. Tidak ada jaminan, walaupun hari ini dipuji oleh orang kampung, sekota, senegara, dianggap orang baik, tidak ada jaminan. Karena yang baik itu hanya Allah yang tahu. Hari ini kita baik, hari ini kita mulia, itu masih semu. Mulia sejati itu pada ujungnya. Mulia yang sesungguhnya itu pada ujung akhir hayat kita. Yang sekarang baik, jangan bangga, tidak ada jaminan. Yang sekarang sudah ahli ibadah, jangan andalkan ibadahmu, ora ono jaminan. Jaminan itu pada ujungnya. Sopo sing ujungnya diridhoi oleh Allah. Siapa yang ujungnya diampuni oleh Allah. Siapa yang ujungnya amalnya diterima oleh Allah, ya orang itulah yang disebut husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillah. Sing boten apa nderek ya Sayyidi ya Rasulullah mawon. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam, alaika nurul khalqi hadiyal anam,
wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dhalamtu abata wa rabbi wa laysa li sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syaksun halika ya sayyidi ya Rasulullah. Direndahkan ke dalam hati, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasul, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya ayyuhal ghausus salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadra musilatil lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Nggih kula kinten cekap semanten sedaya kekurangan kula nyuwun agung pangapunten. Saya minta yang hadir maupun yang mendengarkan, terutama saya dan keluarga saya, anak-anak saya, jenengan keluarga saya, selalu koreksi diri. Hidup di dunia ini, ambil senjata Nabi Adam, Rabbana dzalamna. Jangan ada seorang pun yang ngaji, terutama saya pribadi, tidak merasa dolim, tidak merasa dosa, tidak merasa rendah. Harus dirasakan kerendahan itu. Karena ujung daripada kehidupan kita, kerendahan itulah yang menentukan kita selamat tidaknya. Karena Allah sudah berjanji orang yang rendah akan diangkat derajatnya. Diangkat derajatnya, dosanya diampuni, disayangi oleh Allah. Bahkan Allah mengangkat kita menjadi orang-orang dicintainya. Semoga Allah meridhoinya. Segala kekurangan nyun agung pangapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.